Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gideon, NIM 21016093. Di sini saya akan menganalisis naskah drama yang berjudul Aduh, karya Putu Wijaya. Yang pertama ada sinopsis. Drama ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan. Mereka tiba-tiba mendengar suara sirine. Mereka menunggu dan mencoba mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, seorang yang sakit datang dan mencoba mengadukan nasibnya kepada kelompok tersebut. Kelompok itu mencoba menanyakan sakit apa yang dialami oleh orang tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Mereka kemudian berdebat apakah orang tersebut benar-benar sakit atau hanya berpura-pura. Drama ini berakhir dengan orang sakit yang akhirnya bisa bangun dan kelompok tersebut menyadari bahwa mereka hampir saja terjebak dalam kebohongan orang tersebut. Kedua, ada penokohan. Dalam naskah ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama, pemimpin. Seorang karakter yang menjadi pemimpin kelompok dan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan kelompok tersebut. Dia memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan berusaha menjaga ketertiban dan keamanan kelompok. Pemimpin. Ayo saudara-saudara, jangan bermalas-malas, mari garap. Tanggung jawab di tangan kita. Mulai saat ini, pimpinan dan komando ada di tangan saya. Saya di tengah, mari kita garap. Yang kedua, orang sakit. Seorang karakter yang datang dengan keluhan sakit dan mencoba meminta pertolongan kepada kelompok. Namun, tidak jelas apakah dia benar-benar sakit atau hanya berpura-pura. Keberadaannya memicu perdebatan di antara anggota kelompok. Yang ketiga, yang kesurupan. Seorang karakter yang tiba-tiba kesurupan dan menunjukkan perilaku aneh. Dia melonjak-lonjak, menari-nari, dan menirukan gerakan-gerakan yang mati. Keberadaannya menimbulkan kepanikan di antara anggota kelompok. Yang kesurupan. Jangan malas, kuburkan aku sekarang, cepat, nanti aku terlambat menyeberang sungai. Yang keempat, anggota kelompok. Merupakan karakter-karakter lain yang tergabung dalam kelompok tersebut, atau bisa disebut karakter pendukung. Mereka memiliki peran sebagai anggota kelompok yang berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan berinteraksi dengan karakter lainnya dalam drama ini. Yang ketiga ada latar. Latar tempat dalam drama ini tidak dijelaskan secara spesifik dalam sinopsis yang diberikan. Namun, terdapat beberapa petunjuk mengenai latar tempat dalam dialog-dialog karakter. Misalnya, ada perbincangan tentang lubang atau sumur, serta adanya suara anjing-anjing yang menyalak dengan galak. Oleh karena itu, latar tempat dapat diasumsikan berada di suatu tempat terbuka, mungkin di sebuah lapangan atau area terbuka lainnya. Pencahayaan dalam drama ini juga tidak dijelaskan secara spesifik dalam sinopsis. Namun, terdapat petunjuk mengenai perubahan waktu dalam dialog-dialog karakter. Misalnya, ada perbincangan tentang langit yang mulai terang dan bintang siang yang kelihatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan dari malam ke pagi. Oleh karena itu, pencahayaan dapat disesuaikan dengan suasana waktu yang berubah, dari gelap malam menjadi terang pagi. Yang keempat ada tanggapan. Setelah membaca naskah drama ini, terdapat beberapa tanggapan yang dapat saya berikan. Pertama, naskah ini menggambarkan situasi yang cukup menegangkan dan misterius dengan adanya suara sirine yang memekakkan dan kehadiran orang sakit yang mencoba mencari pertolongan. Hal ini menciptakan ketegangan dan kebingungan di antara anggota kelompok. Kedua, terdapat perdebatan yang menarik mengenai apakah orang sakit tersebut benar-benar sakit atau hanya berpura-pura. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dari anggota kelompok terhadap orang tersebut. Mereka mencoba mencari tahu kebenaran di balik keluhan sakit yang disampaikan. Ketiga, adanya karakter yang kesurupan juga menambah elemen misteri dan kepanikan dalam drama ini. Reaksi kelompok terhadap karakter yang kesurupan tersebut mencerminkan
ketakutan dan kebingungan mereka dalam menghadapi situasi yang tidak biasa. Yang keempat, drama ini juga menggambarkan perubahan suasana waktu dari malam ke pagi. Hal ini dapat memberikan nuansa perubahan dan perkembangan dalam cerita. Secara keseluruhan, naskah drama ini berhasil menciptakan ketegangan, kebingungan, dan misteri dalam ceritanya. Pertanyaan mengenai kebenaran dan motif di balik keluhan sakit serta reaksi terhadap karakter yang kesurupan menambahkan lapisan kompleksitas dalam cerita ini. Yang kelima, hal yang berkesan. Setelah membaca naskah drama ini, hal yang berkesan bagi saya adalah gaya bahasanya yang cukup sederhana, namun mampu menggambarkan suasana dan emosi karakter dengan baik. Dialog-dialog yang digunakan dalam naskah ini mampu menggambarkan ketegangan, kebingungan, dan kepanikan yang dirasakan oleh anggota kelompok dalam situasi yang tidak biasa. Selain itu, terdapat pesan tersirat yang dapat diambil dari naskah ini. Pesan tentang ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain, serta pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi situasi sulit. Drama ini juga menggambarkan konsekuensi dari tindakan egois dan keserakahan yang tercermin dalam adegan pencurian terhadap mayat yang dirampok. Hubungan antar peristiwa dalam naskah ini juga menarik, terutama dalam menggambarkan perubahan suasana waktu dari malam ke pagi. Perubahan ini mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam cerita, serta memberikan nuansa yang berbeda dalam setiap adegan. Secara keseluruhan, naskah drama ini berhasil menggambarkan ketegangan, kebingungan, dan misteri dalam ceritanya. Gaya bahasanya yang sederhana namun efektif, pesan tersirat yang dapat diambil, dan hubungan antar peristiwa yang menarik membuat naskah ini menarik untuk dipelajari dan dipentaskan. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.